Sebelum kita ke latihan soal dalam menghitung pajak penghasilan, kalian harus mengenal dulu apa itu pajak penghasilan agar nanti tidak salah dalam mengidentifikasi dengan jenis pajak yang lain. Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, bahkan mantan pegawai, ataupun penerima pesangon dan lain sebagainya. Jadi kalau menerima uang tunai yang berupa penghasilan dan setaranya, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan. Adapun subjek pajak atau siapa saja yang harus membayar pajak penghasilan, yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi itu ada orang pribadi dalam negeri, maksudnya itu WNI ataupun WNA yang tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang kedua adalah orang pribadi luar negeri, yaitu orang luar negeri yang tinggal di luar negeri tapi dia mendapatkan penghasilan di Indonesia. Jadi seperti mereka pulang pergi datang ke Indonesia untuk sebuah pekerjaan. Jadi mereka memperoleh penghasilan dari aktivitasnya tersebut. Nah, berarti dia juga harus membayar pajak penghasilan. Yang kedua adalah harta warisan yang belum dibagi. Maksudnya adalah warisan yang belum dibagi ini bisa dikategorikan subjek pajak. Jika warisan ini berpotensi menjadi penghasilan, contohnya ini misalnya ada ruko. Pemilik ruko ini sudah meninggal. Nah, ruko ini kan setiap bulannya memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan dari ruko ini tetap harus dibayarkan. Siapa yang membayarkan? Dapat diwakili oleh salah satu ahli waris. Jadi seperti itu, harta warisan yang belum dibagi. Subjek pajak yang ketiga yang harus membayar pajak penghasilan, yang pertama adalah badan usaha dalam negeri. Nah, jadi maksudnya badan usaha dalam negeri ini adalah semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Jadi, dia harus membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh. Yang kedua adalah badan usaha luar negeri. Nah, perusahaannya ada di luar negeri nih. Di Indonesia tidak ada perusahaannya, tetapi dia memperoleh pendapatan dari aktivitasnya yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, ada perusahaan di Jepang. Dia tidak memiliki kantor di Indonesia, tetapi perusahaan tersebut memiliki karyawan yang secara berkala atau secara tidak teratur datang ke Indonesia untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan. Nah, maka perusahaan tersebut wajib membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh. Subjek pajak penghasilan yang keempat yaitu badan usaha tetap. Maksudnya adalah aset berupa tanah, gedung, mesin peralatan, gudang dan komputer, ataupun agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usahanya melalui internet. Tempat usaha dari badan usaha tetap dapat tidak bertempat kedudukan di Indonesia selama ia melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan. Subjek penghasilan badan usaha tetap ini dapat berupa seperti cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, gudang, kemudian pabrik, dan lain sebagainya. Yang menjadi objek pajak dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, contohnya seperti apa nih? Contohnya adalah upah, gaji, honorarium, itu kan bisa nambah kekayaan ya. Kemudian royalti, nah mempunyai misalnya hasil karya buku atau lagu dan sebagainya. Kemudian penghargaan dari hasil lomba memperoleh penghargaan berupa uang tunai, laba usaha, bunga tabungan, maupun hadiah dari undian. Itu merupakan objek pajak. Adapun yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Besarnya PKP untuk badan usaha dihitung berdasarkan penghasilan neto, jadi penghasilan bersihnya tinggal dikalikan tarifnya. Tetapi PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, ada istilah baru lagi nih, PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Sudah saya singgung di depan tadi ya, berarti kalau pajaknya itu tidak memenuhi minimal PTKP ini, maka dia tidak membayar pajak. Jadi PTKP itu merupakan pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak. Nah, sekarang berapa nih besarannya? Nah, berdasarkan PMK nomor 101 garis miring PMK.010 garis miring 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi itu sebesar 54 juta. Kemudian 54 juta lagi untuk istri yang berpenghasilan dan digabung dengan suami untuk membayar pajak penghasilannya. Kemudian ada sebesar 4.500.000 jika wajib pajak itu sudah menikah. Kemudian juga 4.500.000 per orang untuk setiap anggota sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan yang lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tetapi maksimal 3 orang ya untuk setiap keluarga. Hal lain yang perlu kalian ketahui tentang pajak penghasilan adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkatan jabatannya. Adapun besaran dari biaya jabatan itu adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Nah, penghitungan biaya jabatan ini dengan mengurangi setinggi-tingginya itu 500.000 ya per bulan atau 6 juta per tahun. Adapun biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiunan. Biaya pensiun itu sebesar 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Jadi ada
persentasenya, tapi juga ada batas maksimalnya. Harap dipahami ya. Adapun tarif pajak orang pribadi, jika PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya itu 0 sampai 50 juta, maka tarifnya 5%. Jika 50 juta sampai 250 juta, maka 15%. Jika 250 juta sampai 500 juta, maka tarifnya 25%. Jika di atas 500 juta, maka tarifnya 30%. Saya beri contoh, misalnya PKP atau penghasilan kena pajak saya itu 30 juta. 30 juta itu ada di mana nih? Ada di sini kan? Di 0 sampai 50 juta, nah ada di sini ya, 0 sampai 50 juta, 30 juta kira-kira di sinilah. Nah berarti kena pajak 5%. 30 juta kali 5% itu adalah pajak penghasilannya. Tetapi contoh yang kedua, misalkan PKP saya 300 juta. Nah 300 juta itu ada di mana? 300 juta kan di sini ya. Nah 300 juta itu ada di sini, 0 sampai 300 juta. Ada di ketiga ini. Apakah 300 juta dikalikan 25%? Caranya tidak seperti itu, harus mulai dari awal dulu. Yang awal pertama 0 sampai 50 juta dari penghasilan saya, maka dikalikan dulu dengan 5%. Kemudian rank kedua 50 sampai 250, ini ada berapa berarti? 200 juta ya. Nah, yang 200 juta itu dikalikan 5%. Nah, sisanya baru dikalikan 25%. Sisa dari ini 200 ditambah 50 kan 250. Tadi penghasilan saya yang kena pajak kan 300, berarti masih sisa 50 juta. Nah, yang 50 juta ini yang ada di rank ini dia dikalikan dengan 25%. Nah, setelah itu dijumlahkan, maka itulah pajak penghasilan yang harus dibayar. Selanjutnya yaitu tarif pajak untuk badan usaha. Tadi sudah saya sebutkan ya, pajak untuk badan usaha itu sebesar dengan penghasilan kotornya, jadi langsung dikalikan tarifnya. Tetapi tetap saja ada aturannya. Kurang dari 4,8 miliar itu 1% dari penghasilan kotor, dan seterusnya. Silahkan diamati sendiri ya. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Soal yang pertama, Tuan Raka sudah menikah dan mempunyai satu anak. Penghasilannya 6 juta per bulan. Nah, Tuan Raka membayar biaya jabatan dan membayar iuran pensiun 200.000 per bulan. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar Tuan Raka per tahun. Per tahun ya, ada 5 langkah untuk menghitung tagihan pajak penghasilan Tuan Raka. Langkah yang pertama, kalian harus hitung dulu penghasilan bersih selama 1 bulan. 6 juta ini kan masih penghasilan kotor. Kita hitung dulu penghasilan bersihnya, yaitu dengan cara penghasilan 1 bulan ditambah penghasilan tambahan dikurangi biaya-biaya. Penghasilan 1 bulan tadi kan 6 juta. Nah, penghasilan tambahan kebetulan di sini tidak disebutkan, berarti dianggap 0. Biaya-biaya, ini ada 2 biaya nih. Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan tadi sudah saya sampaikan, yaitu sebesar 5% kali penghasilan kotor. Nah, berarti 5% kali 6 juta, yaitu 300.000. Ini masih aman 300.000. Karena ambang maksimal dari biaya jabatan adalah 500.000. Selanjutnya ada iuran pensiun 200.000 per bulan. Ini juga masih aman. Iuran pensiun itu maksimum 200.000 per bulan. Nah, ini masih aman. Tinggal masukin aja ke sini penghasilan 1 bulan 6 juta ditambah 0 dikurangi 300.000 dikurangi 200.000, maka ketemu penghasilan bersihnya yaitu 5.500.000. Langkah yang kedua yaitu menghitung penghasilan bersih 1 tahun. Tadi kan 1 bulan. Nah, sekarang 1 tahun. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal mengalihkan aja. Mengalihkan tahap atau langkah awal tadi, penghasilan bersih 1 bulan dikali 12. 1 tahun kan 12 bulan. Maka 5.500.000 kali 12 hasilnya 66 juta. Ini adalah penghasilan bersih selama 1 tahun. Adapun langkah yang ketiga yaitu menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kita harus identifikasi nih. Yang pertama jelas wajib pajaknya Tuan Raka. Wajib pajak itu PTKP-nya 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, punya istri, maka PTKP-nya ditambah 4.500.000. Selanjutnya dia mempunyai 1 anak. 1 anak berarti 4.500.000. Kalau misalnya 2 anak berarti 9 juta. Tinggal ditambah ya, karena 1 itu 4.500.000. Nah, selanjutnya hanya ini saja tanggungan dari Tuan Raka, berarti kita jumlahkan penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 63 juta. Langkah yang keempat yaitu menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan bersih selama 1 tahun, ini 66 juta, dikurangi PTKP. PTKP-nya tadi 63 juta. Jadi yang kena pajak itu 66 juta dikurangi 63 juta, hanya 3 juta. Jadi hanya 3 juta inilah yang menjadi tanggungan atau penghasilan kena pajak. Nah, sekarang kita hitung tarifnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, baru kita hitung besarnya pajak penghasilan 1 tahun, yaitu dengan cara PKP atau penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif PPH, dikalikan tarif pajak penghasilan. Nah, kita cek nih, PKP-nya kan 3 juta ya, ada di mana nih? 3 juta itu ada di sini ya, ada di grade pertama, 0 sampai 50 juta, berarti tarifnya kena 5%. PKP-nya tadi 3 juta, saya tulis di sini 3 juta kali 5%, maka diperoleh PPH selama 1 tahun sebesar 150.000. Nah, ini misal aja, ada pertanyaan PPH per bulan, setiap 1 bulan, berarti ini 150.000 ini tinggal dibagi 12. 150 dibagi 12 hasilnya 12.500, maka setiap bulannya penghasilan Tuan Raka sebesar 6 juta ini dipotong 12.500 sebagai pajak penghasilan.